Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan makalah teori dan praktek supervisi dengan judul menganalisis proses pelaksanaan supervisi di sekolah dan madrasah antara fakta dan idealita, yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Haji Jamilus MPD dan beranggotakan kelompok saya sendiri Yeti Anita, dan di samping saya Sri Destasari, dilanjutkan dengan Indah Matatila. Dan untuk presentasi yang pertama kita serahkan kepada Sri Destasari. Sri Destasari, dipersilakan. Terima kasih Bu Yes. Analisis pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah dan madrasah. Makalah ini membahas proses pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah dan madrasah, membandingkan fakta di lapangan dengan idealita konsep supervisi. Supervisi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru melalui pendekatan kolaboratif dan reflektif. Namun kenyataannya pelaksanaan supervisi masih banyak menghadapi kendala seperti pemahaman yang rendah, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya pelatihan bagi pengawas. Presentasi ini bertujuan mengkaji model pendekatan teknik supervisi serta menganalisis kesenjangan antara praktik dan idealita. Sebelum kita membandingkannya, kita harus memahami dulu hakikat dan fungsi supervisi pendidikan. Definisi supervisi pendidikan adalah proses profesional yang membina dan membantu guru meningkatkan kinerja demi mutu pembelajaran optimal, bukan sekedar pengawasan administratif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru melalui bimbingan, evaluasi, dan pengembangan inovasi pembelajaran. Fungsi supervisi yang pertama adalah fungsi edukatif, di mana sebagai pembinaan kapasitas guru. Kedua, fungsi administratif, memastikan kepatuhan terhadap kurikulum. Ketiga, fungsi evaluatif, menilai efektivitas pembelajaran. Dan keempat, fungsi pengembangan untuk menciptakan inovasi pembelajaran. Model-model supervisi pendidikan. Pertama, supervisi klinis. Fokus pada observasi langsung dan umpan balik berbasis data nyata untuk pengembangan guru secara sistematis. Yang kedua, supervisi kolaboratif, menekankan kemitraan antara supervisor dan guru untuk bersama-sama mencari solusi pembelajaran. Ketiga, supervisi klinis terintegrasi, mendorong kreativitas guru dengan pendekatan fleksibel dan inovatif dalam mengajar. Keempat, supervisi reflektif, membantu guru menyadari kelebihan dan kekurangan melalui refleksi diri dan diskusi bersama supervisor. Kelima, supervisi ilmiah, yaitu berbasis analisis data dan evaluasi objektif untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Keenam, supervisi administratif, menekankan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pendidikan dalam manajemen sekolah. Ketujuh, supervisi klinis terintegrasi, menggabungkan observasi langsung dengan pembinaan dan mentoring untuk guru pemula. Dan yang terakhir, supervisi perseptual, di mana memahami pengalaman subjektif guru dalam mengajar untuk mendukung pendekatan personal. Terima kasih buat Sri Destasari, Saudara Sri Destasari. Selanjutnya kita minta kepada Saudara Indah Madatila untuk memaparkan uraian kita berikutnya. Indah Madatila, disilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan direktif, di mana supervisor memberikan arahan tegas dan instruksi langsung, cocok untuk guru pemula namun dapat mengurangi kreativitas. Kelebihannya cocok untuk guru pemula yang membutuhkan pembimbingan langsung,
kemudian memastikan standar pembelajaran tetap terpenuhi. Yang ketiga, efektif dalam situasi yang membutuhkan perubahan cepat. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan, mengurangi kreativitas dan otonomi guru, menimbulkan ketergantungan guru terhadap supervisor, dan yang ketiga, bisa menciptakan suasana supervisi yang otoriter dan kurang suportif. Kemudian yang kedua ada pendekatan non-direktif, di mana supervisor sebagai fasilitator yang mendorong refleksi dan kemandirian guru dalam mencari solusi pembelajaran. Kelebihannya yang pertama meningkatkan refleksi dan kesadaran diri guru, yang kedua mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, kemudian yang ketiga memperkuat hubungan antara supervisor dan guru melalui komunikasi terbuka. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan, yaitu kurang efektif bagi guru yang kurang memiliki inisiatif atau motivasi dan memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai perubahan yang signifikan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan kolaboratif, di mana pendekatan ini merupakan kerjasama antara guru dan supervisor untuk merancang strategi pembelajaran secara bersama. Pendekatan ini memiliki kelebihan yang pertama meningkatkan rasa kepemilikan guru terhadap perubahan yang dilakukan. Kemudian yang kedua memungkinkan pertukaran pengalaman antara guru dan supervisor. Yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan positif. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik dari supervisor. Yang kedua bisa kurang efektif jika guru tidak berpartisipasi aktif dalam berkolaborasi. Nah, kemudian yang keempat ada pendekatan ilmiah, di mana pendekatan ini berbasis data dan bukti empiris untuk evaluasi dan pengambilan keputusan supervisi. Kelebihannya yang pertama yaitu berbasis data objektif sehingga hasilnya lebih valid. Kemudian yang kedua memudahkan pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang ketiga membantu perancangan strategi supervisi yang lebih terarah. Namun pendekatan ini memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu kurang memperhatikan aspek emosional dan psikologis guru. Yang kedua bisa terasa terlalu birokratis dan kaku jika tidak dikombinasikan dengan pendekatan lainnya. Kemudian yang kelima ada pendekatan humanistik, di mana berfokus pada aspek psikologis dan motivasi guru untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi guru. Yang kedua meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri guru. Yang ketiga memperkuat hubungan emosional antara supervisor dan guru. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama bisa kurang efektif jika tidak diimbangi dengan evaluasi yang jelas dan kurang terstruktur dibanding pendekatan ilmiah atau direktif. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada bimbingan kelas, di mana ini sifatnya observasi langsung proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik objektif dan spesifik. Kelebihannya yang pertama memungkinkan supervisor dalam mendapatkan gambaran nyata tentang cara mengajar guru. Yang kedua memberikan umpan balik yang lebih objektif dan spesifik. Yang ketiga membantu guru untuk meningkatkan efektivitas metode mengajarnya. Sedangkan kekurangannya yaitu bisa menimbulkan kecemasan bagi guru yang merasa diawasi, dan yang kedua memerlukan waktu lebih lama jika dilakukan secara intensif untuk setiap guru. Kemudian teknik yang kedua ada observasi kelas, di mana teknik ini mencatat perilaku guru dan siswa untuk evaluasi dan pengembangan profesional guru. Nah, observasi kelas ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk evaluasi. Kemudian yang kedua membantu guru untuk menyadari kelebihan dan kelemahannya sendiri. Yang ketiga
kelebihannya yang pertama bisa memberikan wawasan langsung dari guru mengenai tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua, menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara supervisor dan guru. Yang ketiga, dapat menjadi dasar dalam menyusun program pengembangan profesional. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan keterampilan komunikasi baik dari supervisor agar guru merasa nyaman berbagi informasi. Dan yang kedua, jawaban yang diberikan guru bisa jadi subjektif dan kurang terstruktur. Nah, kemudian teknik terakhir yang bisa digunakan yaitu supervisi kelompok, di mana teknik ini merupakan diskusi kelompok antara supervisor dan guru untuk berbagi pengalaman dan solusi pembelajaran. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman antar guru. Yang kedua, mempercepat penyebaran inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, lebih efisien dalam menjangkau banyak guru sekaligus. Sedangkan kekurangannya, tidak semua guru bisa merasa nyaman untuk berbagi tantangan mereka di depan kolega, dan supervisor juga harus mampu mengelola diskusi agar tetap fokus dan produktif. Terima kasih kepada Saudara Indah Margarila. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan analisis pelaksanaan supervisi di sekolah dan madrasah. Dalam hal ini, kami menggunakan rubrik dari beberapa aspek. Aspek yang kami lihat di sini adalah satu, perencanaan supervisi. Perencanaan supervisi ini kami ambil skor tertinggi itu 4 dengan rentang 1 sampai 4 dengan kriteria atau indikator yang kami ambil yaitu jadwal, apakah jadwalnya tersusun atau sudah diketahui oleh guru. Yang kedua adalah pelaksanaan supervisi dengan skor tetap 1 sampai 4. Nah, indikator yang di sini yang akan kami ambil, apakah supervisi dilakukan rutin sesuai jadwal atau tidak. Nah, yang ketiga, teknik supervisi yang kami gunakan tetap dengan skor tertinggi 4. Pendekatan tepat yang digunakan di sini sesuai dari paparan rekan-rekan saya sebelumnya tadi. Kemudian kami juga melihat di sini aspek yang dinilai atau aspek yang dianalisis adalah umpan balik. Umpan balik juga dengan rentang 1 sampai 4. Sedangkan untuk umpan balik ini kita melihat apakah secara konstruktif namun perlu diperbaiki untuk kedepannya. Nah, tindak lanjut aspek terakhir yang akan kita lihat dalam menganalisis dengan skor 3, 1 sampai 4. Kemudian baru kita bisa memberikan rekomendasi nyata yang diberikan setelah beberapa aspek yang kita analisis. Dari analisis yang kami laksanakan dalam supervisi sekolah dan madrasah, kami mengambil beberapa sampel sekolah, yaitu sekolah umum dari SD, SMP, dan SMA, sedangkan di madrasah ada tingkat SD-nya, SMP-nya, dan MA-nya. Dalam menganalisis supervisi ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui yang pertama yaitu wawancara dengan kepala sekolah, pengawas, dan guru. Yang kedua, mengobservasi langsung pelaksanaan supervisi. Yang ketiga, dokumentasi terhadap agenda supervisi, laporan, evaluasi. Dari berikut ini, kesenjangan-kesenjangan atau aspek-aspek yang kami analisis tadi. Dari sekolah A yang kami analisis itu tingkat SMA atau MA, yaitu salah satu SMA di Kabupaten Solo. Dari aspek yang kami analisis tadi, terlihat bahwa di dalam perencanaan supervisi, jadwal supervisi sudah tersusun dan diketahui oleh semua guru. Dengan skor di sini 4, berarti sudah sempurna. Kemudian pelaksanaan supervisi dilakukan secara rutin sesuai jadwal. Dengan skor juga 4, berarti sempurna. Kemudian teknik supervisinya menggunakan pendekatan yang tepat yaitu observasi dan diskusi. Dengan skor 3, berarti masih ada kekurangan dalam satu indikatornya. Kemudian instrumen yang digunakan menggunakan instrumen yang sesuai dan terstandar dengan nilai dengan skor 4, artinya sudah mencapai standarnya. Kemudian umpan balik di sini, guru mendapatkan umpan balik secara konstruktif, secara teoretik yang lebih efisien atau yang lebih bagus untuk digunakan adalah umpan balik secara konstruktif.
Kemudian tindak lanjut. Di sekolah A ini terdapat rekomendasi dan tindak lanjut nyata. Dari supervisi manajerial juga kami lihat ada perencanaan sekolah, kemudian kepemimpinan kepala sekolah, kemudian pengelolaan kurikulum. RKAS disusun secara partisipatif dan berdasarkan data. Ini dengan skor 4. Kemudian untuk kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif. Kemudian pengelolaan kurikulum dikembangkan dan diimplementasikan dengan baik dengan skor 4. Kemudian ada administrasi sekolah. Administrasi sekolah itu mendapatkan skor 3, yang mana administrasi berjalan tertib dan sesuai dengan regulasi, namun belum sempurna. Kemudian dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sekolah ini kondusif, aman, bersih, dan mendukung pembelajaran. Artinya kami membuat skor 4 di sini. Kemudian evaluasi dan monitoring dilakukan secara rutin dan terdokumentasi. Cuma belum sempurna, ada kekurangan di beberapa, maka skor kami berikan 3. Kemudian untuk kelas AI, untuk sekolah A ini atau SMA, itu ada rekomendasi dan catatan untuk pengawas yang diberikan. Kekuatan yang pertama, jika dilihat dari supervisi akademik memiliki perencanaan pelaksanaan instrumen dan tindak lanjut sudah menunjukkan kategori sangat baik. Kemudian kekuatan lain, dilihat dari supervisi manajerial memiliki RKAS atau RKAM, disusun partisipatif dan berdasarkan data, serta kepemimpinan visioner dan kolaboratif pengembangan dan implementasi kurikulum lingkungan sekolah kondusif, aman, bersih, dan mendukung pembelajaran. Nah, dari indikator yang kita lihat tadi dari skor 3 tadi, maka kami bisa menyimpulkan kelemahannya. Kelemahan di sini dilihat dari supervisi akademik memiliki kelemahan pada pendekatan umpan balik secara konstruktif. Karena di sekolah ini bisa dilihat banyaknya rombel ruang belajar dan banyaknya guru, sehingga umpan balik yang dilaksanakan secara konstruktif ini tidak bisa berlaku secara sempurna. Kemudian dilihat dari supervisi manajerial, kesesuaian administrasi dan regulasi, evaluasi dan monitoring itu ada sedikit kelemahannya di sana. Kemudian terakhir, rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh pengawas yaitu memperbaiki kelemahan yang ada. Itu salah satu contoh analisis dari sekolah yang bertingkat atas atau SMA. Kemudian ada satu lagi, analisis dari supervisi sekolah yang tingkat SLTA. Kalau di tingkat SLTA kami mengambil salah satu sekolah sampelnya di Kota Solo. Nah, di Kota Solo ini aspek yang dinilai tadi untuk perencanaan supervisi sudah bagus, yaitu dengan skor 4. Kemudian pelaksanaan supervisi juga dengan skor 4. Kemudian teknik supervisi ini dengan skor 3, yaitu penggunaan pendekatan yang tepat belum secara sempurna. Kemudian instrumen supervisi yang digunakan sudah sempurna dengan skor 4. Kemudian umpan balik juga mendapat skor 3. Ini mungkin barangkali terdapat kekurangan guru mendapatkan umpan balik secara konstruktif. Ini latar belakangnya juga karena keterbatasan waktu dan banyaknya yang harus disupervisi. Kemudian tindak lanjut, terdapat rekomendasi dan tindak lanjut nyata. Ini bisa kita lihat skornya. Ini ada 4 di sini karena tindak lanjut untuk supervisinya secara akademik itu sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk supervisi manajerial di sekolah ini, aspek yang dinilai itu ada 6. Perencanaan sekolah itu sudah bagus karena skornya 4. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah juga 4, bagus. Kemudian pengelolaan kurikulum juga 4, berarti bagus. Kemudian administrasi sekolah juga 4, lingkungan sekolah juga 4. Sedangkan untuk evaluasi dan monitoring dilakukan secara rutin dan terdokumentasi, ini mendapat skor 3. Ini barangkali keterbatasan pengawasan oleh pengawas karena masalah yang ada di dalam lingkungan sekolah atau pada umumnya di Kabupaten Solo dan Kota Solo itu tidak memenuhi kuota bagi pengawas di
pengawas satuan sekolah, sehingga waktu dan kesempatan itu mendapat kendala. Kemudian rekomendasi yang diberikan karena dilihat dari aspek kekuatan dari semua aspek, hanya satu yang kurang, yaitu evaluasi dan monitoring, maka rekomendasi terakhir dari pengawas yaitu memperbaiki kelemahan yang ada, yaitu lebih meningkatkan evaluasi dan monitoring. Dan satu yang terakhir yaitu di tingkat SD. Tingkat SD, salah satu SD di Kabupaten Solok. Dari tingkat SD ini secara keseluruhan untuk supervisi akademik itu mendapatkan skor 4. Artinya SD ini sudah memenuhi kriteria untuk supervisi akademiknya. Namun, supervisi manajerial mendapat kelemahan pada aspek lingkungan sekolah. Pada sekolah SD ini atau sekolah tingkat dasar ini, keamanan itu kondusif, aman, bersih, dan mendukung pembelajaran ini mendapat poin 3 dengan alasan sekolah ini berada di lingkungan yang belum berpagar, artinya anaknya masih bisa berkeliaran keluar sekolah dan kurangnya keamanan di sana. Kemudian rekomendasi yang diberikan hanya rekomendasi kepada lingkungan sekolah ini. Rekomendasi yang diberikan agar kedepannya merencanakan untuk pembangunan pagar tersebut. Nah, berdasarkan dari analisis yang ada dari 3 jenjang pendidikan di atas, secara umum dalam laporan supervisi sudah bagus dan seimbang antara idealita dan realita. Hal ini terbukti dari nilai yang diperoleh di instrumen supervisi rata-rata sudah sangat baik atau hampir mencapai 4 skornya, dan yang paling rendah adalah baik yaitu 3. Jadi kalau dirata-ratakan nilainya hampir mencapai 4 dengan artinya sangat bagus. Meskipun dalam pelaksanaan supervisi nilainya sudah bagus, namun ada di beberapa bidang yang belum sesuai. Meskipun konsep dan pendekatan supervisi sudah banyak dikembangkan, kenyataannya di lapangan seringkali berbeda jauh dari idealita. Di banyak sekolah supervisi masih dilakukan sebagai bentuk kewajiban administratif semata, bukan sebagai proses pembinaan yang mendalam. Ini dikatakan oleh peneliti Suprihatin pada 2017. Dan kesenjangan yang kami dapatkan di dalam analisis ini sesuai dengan observasi dan penglihatan dokumen. Yang pertama, kesenjangan yang terjadi antara praktek supervisi yang dijalankan di lapangan dengan konsep ideal supervisi muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kompetensi supervisor dalam menerapkan pendekatan supervisi yang sesuai. Banyak kepala sekolah atau pengawas yang belum memperoleh pelatihan profesional tentang teknik supervisi yang modern dan konseptual. Yang kedua, kesenjangan yang bisa dilihat, beban kerja yang tinggi dan minimnya fasilitas membuat pelaksanaan supervisi cenderung formalitas saja. Kemudian yang ketiga, kultur organisasi di beberapa sekolah dan madrasah masih memandang supervisi sebagai hanya pengawasan belaka, bukan pembinaan. Keempat, resistensi dari guru juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bila guru merasa bahwa supervisi hanya mencari-cari kesalahan. Padahal, supervisi yang ideal seharusnya mendorong kolaborasi, refleksi, dan pengembangan diri guru. Menurut Sergi Pani dan Stara 2007, supervisi seharusnya memfasilitasi guru menjadi agen pembelajaran yang mandiri, kritis, dan inovatif. Oleh karena itu, penting dilakukan transformasi pendekatan supervisi ke arah yang lebih demokratis dan partisipatif. Penggunaan teknologi juga bisa menjadi solusi seperti pemanfaatan video observasi, e-supervasi, dan sistem monitoring online untuk mengurangi beban administratif serta meningkatkan transparansi proses supervisi. Jadi kesimpulan dari analisis yang sudah kami laksanakan, supervisi pendidikan di sekolah dan madrasah masih menghadapi tantangan besar,
Untuk mencapai standar ideal, perlu pendekatan yang lebih humanistik dan reflektif untuk menjembatani kesenjangan antara praktik dan teori. Walaupun dalam analisis ini sebagian besar hasil wawancara sudah mendekati ideal, namun proses analisis ini belum ideal karena dilihat dari penggunaan teknik pengumpulan data, hanya wawancara dengan kepala sekolah, pengawas dan guru. Kedua, observasi langsung pelaksanaan supervisi. Ketiga, dokumentasi terhadap agenda supervisi, laporan dan evaluasi. Data yang kami miliki hanya melalui wawancara dari beberapa guru. Jadi untuk kedepannya saran untuk analisis supervisi, yang pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelatihan pengawas dan kepala sekolah dalam rangka supervisi. Kedua, kepala sekolah atau sekolah harus mengembangkan budaya supervisi yang sehat. Ketiga, supervisi harus menjadi proses pembelajaran, bukan sekedar evaluasi. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.